Nama Brigita Yurita Elensi, NIM 19104168891. Mata uji Manajemen Pemasaran Internasional, kelas pagi A2. Hari atau tanggal Jumat 23 Juli 2021. Waktu 13.00 sampai 15.00 waktu Indonesia Barat. Semester 4. Sifat ujian take home test. Dosen pengampu Bapak Ade Mursalin SEMM. Baiklah, saya akan menjawab ujian akhir semester genap tahun 2020-2021. Soal bagian A berkenaan dengan aktivitas mahasiswa di WhatsApp dan Google Classroom. Pertanyaan pertama, apakah Anda selalu hadir dalam kuliah manajemen pemasaran internasional? Mengapa? Jawabannya, ya, selalu hadir karena saya membutuhkan nilai agar semester berikutnya dapat memenuhi kriteria SKS yang telah ditentukan. Pertanyaan kedua, berapa kali Anda hadir dalam kuliah manajemen pemasaran internasional secara daring? Jawabannya, 14 kali hadir dalam pertemuan kuliah manajemen pemasaran internasional. Pertanyaan ketiga, apa-apa yang saudara pelajari selama saudara belajar manajemen pemasaran internasional secara daring? Manfaat apa yang saudara peroleh dalam mempelajari manajemen pemasaran internasional secara daring? Jawabannya, materi yang saya pelajari selama kuliah daring dalam mata kuliah manajemen pemasaran internasional ialah 1. Materi The Cultural Environment of Global. 2. Materi ekspor dan impor. 3. Materi hukum perdagangan internasional. Manfaat yang saya peroleh yaitu saya dapat mengetahui definisi, manfaat, fungsi, tujuan, dan contoh-contoh dari 3 materi tersebut. Pertanyaan keempat, apa tugas terstruktur yang diberikan oleh dosen saudara selama kuliah daring? Jelaskan tugas terstruktur Anda. Jawabannya, membuat ringkasan dari video yang telah diberikan atau ditonton, kemudian merekod ringkasan tersebut dan diupload di YouTube. Setelah itu, link dari video tersebut dikirim ke grup WhatsApp, Facebook, dan Google Classroom. Pertanyaan kelima, bagaimana kuliah daring manajemen pemasaran internasional memberi kesan kepada Anda? Platform media apa yang digunakan oleh dosen dalam memberi kuliah manajemen pemasaran internasional? Jawabannya, selama kuliah daring mata kuliah manajemen pemasaran internasional, saya banyak mengetahui dan mempelajari materi manajemen pemasaran internasional secara mandiri. Dengan kuliah daring seperti saat ini, banyak hal dan pengalaman yang saya dapat seperti mengolah materi mentah menjadi materi real. Untuk bahan belajar mandiri, platform media yang digunakan WhatsApp, Google Classroom, Facebook, Meet, dan YouTube. Soal bagian B. Bagian B ini berkaitan dengan teori-teori manajemen pemasaran internasional. Mahasiswa wajib menjawab dengan terperinci dan tidak asal jawab. Pertanyaan pertama, mengapa perusahaan penting memahami lingkungan budaya pada pemasaran internasional? Jawabannya, karena budaya dijadikan sebagai jati diri dalam berinteraksi dengan masyarakat internasional. Dalam suatu negara identik dengan kebudayaan, jadi kita harus memahami lingkungan budaya pada negara tersebut agar terjalin hubung atau interaksi yang baik antar negara.
Pertanyaan kedua, sebutkan dan jelaskan faktor apa saja yang mendorong perusahaan domestik memasuki pasar internasional. Jawabannya, 1. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Negara-negara dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi akan mampu memproduksi barang dan jasa yang lebih banyak, berkualitas, dan tentunya efisien dibandingkan dengan negara yang lambat akan ipteknya. Hal ini bisa terjadi karena pemanfaatan teknologi sangat menghemat biaya produksi dan mampu menghasilkan barang yang lebih banyak. Negara dengan teknologi yang lebih maju cenderung melakukan spesialisasi dalam memproduksi barang. Sedangkan barang yang bukan produk sendiri akan dibeli dari negara lain. 2. Perbedaan kekayaan sumber daya alam. Setiap negara memiliki keadaan geografis yang berbeda-beda, sehingga perbedaan tersebut menjadikan setiap negara memiliki kekayaan sumber daya alam yang berbeda-beda pula. Pada dasarnya, sumber daya alam adalah faktor produksi negara. Oleh karena itu, setiap negara memiliki keanekaragaman kondisi produksi. 3. Perbedaan selera. Selera ternyata dapat menimbulkan perdagangan internasional. Terjadinya perbedaan budaya, sistem politik, pandangan hidup, dan tatanan sosial menyebabkan terjadinya selera terhadap berbagai jenis komoditas. 4. Perbedaan iklim. Perbedaan iklim setiap negara menyebabkan terbatasnya potensi sumber daya alam. Akibatnya, tidak semua barang untuk memenuhi kebutuhan dapat dipenuhi sendiri oleh negara tersebut. Oleh karena itu, negara akan mengimpor dari negara lain. 5. Perluas pasar dan tingkatkan keuntungan. Ada kalanya para produsen menjalankan produksinya dengan tidak maksimal karena takut mengakibatkan kelebihan produksi sehingga menyebabkan kerugian. Namun, beberapa produsen sengaja melakukan produksi besar-besaran untuk menambah keuntungan, sehingga akan mendorong mereka untuk melakukan perdagangan internasional. Hal ini merupakan penyebab timbulnya perdagangan internasional. 6. Kelebihan atau kekurangan produk suatu negara. Kelebihan produk pada suatu negara atau surplus dan kekurangan kas dalam suatu negara atau defisit adalah suatu hal yang terjadi karena adanya perbedaan sumber daya alam dan kemajuan antara negara satu dan lainnya. Terjadinya surplus menyebabkan negara yang bersangkutan akan menjual hasil produknya ke negara lain, sedangkan negara yang mengalami defisit akan membeli barang dari luar negeri melalui perdagangan internasional. Pertanyaan ketiga, apa saja yang menjadi hambatan dalam pemasaran internasional yang dilakukan dengan melalui ekspor ke negara tujuan? Jawabannya, A. Regulasi atau kebijakan pemerintah. Meskipun mendukung perdagangan internasional, negara juga tetap harus mendukung industri dalam negeri dengan membatasi jumlah produk asing di pasar domestik. Bentuknya hambatannya antara lain 1. Bea cukai atau tarif, 2. Non-tarif, 3. Pembatasan jumlah atau kuantiti, 4. Mata uang atau kurs. B. Perbedaan bahasa. Sebelum melakukan perdagangan internasional, ada kesepakatan yang harus disetujui oleh kedua belah pihak. Bahasa bisa menjadi hambatan karena bisa menyebabkan kesalahpahaman. C. Perbedaan peraturan negara. Setiap negara memiliki regulasinya tersendiri terkait dengan kegiatan ekspor dan impor. Perbedaan aturan ini terkadang menimbulkan kendala yang menghambat perdagangan internasional. Misalnya ketika negara pengimpor harus mematuhi peraturan negara pengekspor atau sebaliknya. D. Proses yang memakan waktu. Proses ekspor atau impor biasanya melalui persyaratan yang cukup rumit. Hal ini menyebabkan waktu yang dihabiskan lebih lama. E. Organisasi ekonomi. Pertanyaan keempat,
Mengapa perusahaan harus mempelajari segmentasi pasar suatu negara tujuan pemasaran internasional? Segmentasi pasar apa saja yang perlu dilakukan untuk mengetahui pelanggan potensial bagi produk perusahaan? Jawabannya, karena segmentasi pasar dilakukan oleh suatu perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan pemasaran produk secara terarah. Selain itu, segmentasi pasar membantu pemanfaatan sumber daya yang dimiliki perusahaan menjadi lebih efektif dan efisien. Segmentasi pasar yang diperlukan untuk mengetahui pelanggan potensial bagi produk perusahaan yaitu sebagai berikut: 1. Segmentasi geografis, 2. Segmentasi harga, 3. Segmentasi media, 4. Segmentasi demografis, 5. Segmentasi waktu. Soal bagian C. Bagian C berkenaan dengan video-video yang berkenaan dengan manajemen pemasaran internasional. Setelah mahasiswa menonton video manajemen pemasaran internasional ini, mahasiswa diminta untuk menjelaskan judul video yang ditonton dan makna judul video tersebut menurut versi mahasiswa. Teori yang dijelaskan oleh pembicara dalam video tersebut, dan manfaat serta wawasan yang diperoleh setelah menonton video manajemen pemasaran internasional yang mahasiswa tonton. Pertanyaan 1, silakan buka link video ini. Setelah membuka link video tersebut, saya akan menjawab pertanyaannya. Judul video: Pemasaran internasional versus pemasaran global. Makna dari video tersebut ialah istilah internasional dan global mengandung pengertian yang sama, sering dipertukarkan satu dengan yang lainnya, dan istilah tersebut sering dianggap sama artinya. Teori dari video tersebut ialah video ini membahas pengertian pemasaran internasional dan pemasaran global, definisi pemasaran internasional dan pemasaran global, dan mengapa harus go internasional. Jenis-jenis pemasaran internasional serta tipologi perusahaan internasional, multinasional, dan global. Manfaat dari video tersebut ialah saya dapat memahami dan mengetahui materi metode transportasi secara terperinci. Wawasannya, insight saya bertambah serta materi yang saya pelajari dapat menjadi bekal di kemudian hari. Soal B. Setelah membuka link di atas, saya akan menjawab pertanyaannya. Judul video: Lingkungan, Budaya, dan Perilaku Konsumen dalam Pemasaran Global dan Bisnis Internasional. Makna dari video tersebut: karena budaya dijadikan sebagai jati diri dalam berinteraksi dengan masyarakat internasional. Dalam suatu negara identik dengan kebudayaan, jadi kita harus memahami lingkungan budaya pada negara tersebut agar terjalin hubungan yang baik antar negara. Teori dari video tersebut: definisi budaya, elemen budaya, perbandingan budaya konteks tinggi dan budaya konteks rendah, budaya dan marketing mix, dan organisasi budaya. Manfaat video tersebut ialah saya dapat memahami dan mengetahui materi dari lingkungan budaya dan perilaku konsumen dalam pemasaran global dan bisnis internasional. Wawasannya, insight saya bertambah serta materi yang saya pelajari dapat menjadi bekal di kemudian hari. Sekian dan terima kasih.